Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Selamat malam semua kepada rekan-rekan peserta Zuminar pada kesempatan malam hari ini di acara Zuminar pelatihan terapi warna Tri Origin sebelum kita masuk ke dalam materi inti, ada beberapa pengumuman yang akan kami sedikit sampaikan kepada peserta sekalian. Yang pertama, untuk kelancaran acara, untuk sementara waktu, mohon maaf, kita mute dulu untuk mic-nya, juga chatting-nya. Sampai sesi tanya-jawab nanti akan kami buka kembali. Yang kedua, kami selaku EO dari LKP Batra Medica Azais atau BMA mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita sharing, sama-sama kita belajar tentang salah satu ilmu kestrat, yaitu kesehatan tradisional, yang insya Allah Ta'ala akan disampaikan langsung oleh ahlinya di malam hari ini. Sedikit dari kami bahwa LKP Batra Medica Azais memiliki visi dan misi, yaitu secara umum kami menginginkan terfokus hanya untuk mengedukasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya mempelajari dan mengenal kestrat atau kesehatan tradisional, baik empiris, komplementer, interkontinental, dan atibun nabawi. Untuk menegakkan muruah, yaitu wibawa, ya, atau martabat, kesehatan tradisional sebagai salah satu ilmu kesehatan yang juga bermanfaat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya secara ilmu. Ini salah satu visi dan misi kami mengapa mendirikan Batra Medica Azais, ya, untuk memperkenalkan kepada masyarakat, ini loh kestrat yang aman. Kalau di negara kita, Kemenkes kan pertama adalah keamanannya dulu, yang penting aman dulu. Nah, berikutnya tentang keilmiahannya. Keilmiahannya di sini, di mana kestrat itu tidak dipandang setengah mata, tidak dipandang sebelah mata oleh sebagian orang nantinya. Nah, kita kesehatan tradisional pun juga punya andil yang besar dalam menyehatkan dan menjaga kesehatan masyarakat. Untuk itu, kami di Batra Medica Azais, satu hal yang pasti dari kami adalah sebagai wujud dari visi dan misi LKP BMA berusaha untuk memberikan sajian keilmuan hanya dari para pakar yang berkompeten di dalamnya secara keilmuan dan regulasi akademik. Ini yang menjadi ciri dari kami. Kami selalu menghadirkan kepada masyarakat di Zuminar-Zuminar, di seminar-seminar, di pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan, ya,
dengan pemateri-pemateri yang berkompeten di bidang ilmu dan juga secara regulasi akademik. Ini sebagai pembeda dari beberapa pelatihan-pelatihan yang ada. Ini salah satu contoh dari LKP Batra Medica Azais yang masih sering kita laksanakan, yaitu pelatihan salah satu Tibun Nabawi, yakni bekam. Kita juga menggandeng seorang dokter ya yang akan berbicara bekam ini dari sudut pandang medis serta sterilisasi alat-alat yang dipakai ya, agar tidak membahayakan, agar tidak memadorotkan bagi keluarga maupun masyarakat. Ini juga salah satu contohnya adalah pekan Advent kita dengan Dr. Wahyudi Widada SKP MKet, yaitu bekam untuk mata minus, silinder, dan plus. Ini juga masih sering kita lakukan. Berikutnya, ini kerjasama kami, Batra Medica Azais, dengan UIN Malang untuk melakukan pelatihan dan seminar bekam sunnah ya, dalam perspektif sunnah dan medis bersama Dr. Santi M. Biomed, dosen dari FK UIN Malang. Dan ini juga yang kami selenggarakan, salah satu contohnya adalah pelatihan Tuina Cusen oleh Dr. Willy Japaris Mars PhD. Ini salah satu dari contoh-contoh Batra Medica Azais mengadakan pelatihan-pelatihan kestrat ya, yang berilmu, bersumber dari ilmu dan juga dari pemateri-pemateri secara regulasi akademik. Nah, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita juga telah hadir pemateri inti di acara malam hari ini, yaitu pelatihan terapi warna Tri Origin. Beliau adalah Ibu Intan Sani Nurjana SKP MSc PhD. Beliau adalah seorang dosen School of Nursing, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu Intan Sani. Apa sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga semua juga sehat. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara intinya, ada beberapa ini Bu, saya penasaran ini. Ya sebelumnya salam kenal dulu Bu ya, dari saya Hasan Azais. Okay. Ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan Bu, karena ini semi kita fit ya. Ini nanti direkam kita masukkan ke YouTube saya juga. Nah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, ini jenengan ya, seorang dosen, seorang akademisi Fakultas Kedokteran juga, sampai bisa tertarik dan ingin mengembangkan, kemudian meneliti tentang terapi warna Tri Origin ini, apa Bu yang motivasi, kemudian apa yang membuat jenengan sangat tertarik dalam kestrat satu ini? Enggak. Ya, langsung saja ini dijawab. Ya, monggo Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi langsung saja waktunya berjalan terus. Jadi
saya mulai mencari-cari berkecimpung dalam tradisional itu awalnya sejak 2017 waktu itu karena ibu saya sakit dan saya ingin mencari solusi untuk beliau. Kemudian sebelum sampai ke sujud origin itu saya semua apa yang saat itu saya temui saya pelajari dari refleksi, topung, bekam, pokoknya macam-macam. Matologi saya belajar dan seterusnya ya. Kemudian saya bertemu Trina Jusen juga kemarin ikut. Kemudian 2019 saya ketemu dengan Sujo. Nah dari situ sampai sekarang pun saya masih belajar. Mas Sujo itu sangat dalam dan luas ya. Tapi memang di Bali yang lain, kalau yang lain itu semuanya insya Allah bagus ya, akan memberikan dampak juga semua, saya yakin. Cuma permasalahannya mungkin bedanya adalah Sujo itu gampang dan cepat. Ya. Untuk saya menjadi penting karena waktu saya tidak banyak, jadi saya perlu yang cepat dan gampang dan efeknya kelihatan dan seperti itu. Mungkin kayak gitu mungkin ya. Cepat, praktis Bu ya, dan mudah. Ya. Mudah. Jadi nanti ya. Di malam hari ini mohon bimbingannya juga untuk kami semua yang hadir. Apa sih tentang Tree Origin ini dan bagaimana kinerjanya secara ilmu tentunya yang jenengan dapati. Baik, sebelum berarti kalau salah titik pun salah coret gitu tidak apa-apa ya, aman ya? Relatif. Siap. Baik, sebelum acara mulai ini juga salah satu CV dari beliau, Ibu Intan Sani. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling, I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I'm so broken, my wounds are open, my life is frozen, I need your help. 'Cause people always let me down, I'm losing all my air right now, I'm suffocating, I might drown, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I don't wanna run anymore. Forgive me, Lord, don't close your door. I promise I surrender, I'm giving you my heart and my soul. I
I've been thinking about my past. I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you. I know you'll always be by my side. Forgive me, Allah. Ya, alhamdulillah ini sedikit tentang beliau. Tadi sudah banyak Bu ya menulis jurnal ini, jurnal dunia. Berarti ini bisa jadi nanti Sujo masuk di jurnal dunia Bu. Amin. Sudah Bu ya. Oh sudah, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi pas sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi baik, untuk menyikat waktu kita sudah masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang training, ya, perkenalan tentang terapi warna yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Intan Sani. Kepada beliau waktu dan layar kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak karunia sampai dengan saat ini, dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyampaikan mengenai pengenalan metode pengobatan menggunakan teori Tree Origin. Siapa yang menemukan Tree Origin teori itu kita akan lihat sebentar lagi. Profesor Park Jae-woo adalah penemu dari terapi sujok dan Tree Origin Science atau ilmu pengetahuan tentang Tree Origin. Beliau lahir Maret 1942 di Korea Selatan dan meninggal juga di bulan Maret 2010 di Moskow. Beliau lulus dari Seoul National University di tahun 1968. Sebagai seorang yang memiliki ilmu pengobatan, maka beliau aktif untuk memberikan seminar seperti itu ya. Dan beliau juga pendiri dan presiden dari banyak sujok association seperti bisa dilihat di situ. Nah, Prof. Park Jae-woo ini memiliki banyak buku ya, mungkin sekitar 200 buku. Dan untuk diketahui apa yang akan kita pelajari ini adalah ilmu yang mungkin bisa dibilang ilmu terakhir yang beliau temukan sebelum beliau meninggal. Jadi meskipun mungkin banyak yang sudah belajar sujok koresponden ya, tangan kita mirip dengan tubuh manusia dan seterusnya, tetapi memang dalam perkembangannya sejak sujok dipublikasikan 1987, maka teori yang akan saya coba sampaikan mengenai teori beliau ini, yaitu teori Tree Origin ini ditemukan oleh beliau di akhir-akhir sebelum beliau meninggal. Jadi ini adalah yang paling advance yang akan kita pelajari. Dan memang dalam temuan beliau itu, semakin advance temuan beliau itu, maka terapi yang beliau sarankan atau temukan itu justru hampir tidak menggunakan alat, jadi semakin sederhana. Semoga ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, untuk riwayat keilmuan sujok itu Prof. Park Jae-woo sudah menerbitkan sekitar 200-an buku ya. Buku pertama adalah 1987 Sujok Koresponden. Nah, ini ada di situ disebutkan ada kemiripan tubuh dengan tangan dan kaki, ada 22 macam sistem koresponden. Setelah itu masih terbit banyak buku yang lain ya, yang saya juga semuanya tidak semuanya saya tahu ya. Kemudian habis itu yang saya tahu ada ditemukan Science tentang Tree Origin 1994. Nah, kemudian setelah itu beliau menerbitkan buku Six Energy 2002 dan itu tentang sistem energi manusia. Kalau yang
1987 sujud koresponden lebih ke fisik. Kemudian juga ada buku Twist Therapy di 2003. Kemudian di 2003 juga ada Three Origins Mind Meditation. Lalu di 2009 Three Origin Science bukunya diselesaikan dan dipublikasikan oleh beliau, dan ini mencakup lebih luas ya. Ada body, mind, life, soul ya di tangan manusia. Jadi lebih advance. Dan keuntungan dari sini adalah untuk Three Origin bisa menyasar kepada penyebab masalah, sementara yang lain kan tidak. Nah, di 2010 beliau meninggal. Untuk di standar sistem itu di koresponden kita akan, atau saya akan sampaikan sedikit untuk gambarannya nanti. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita jadi memahami ya bahwa mungkin saya saat buku itu baru 1 atau 2 saja yang baca dan itu belum selesai, sehingga kita tahu banyak sekali ilmu di luar sana yang kita belum paham, mungkin belum pernah membayangkan, sehingga itu menjadi semangat kita untuk terus belajar. Jadi Prof. Park Jae-woo itu bisa melihat adanya kesamaan antara bagian tubuh kita dengan tangan dan kaki kita. Di mana kesamaannya akan kita lihat berikut ini. Ini masih tentang kemiripan, bentuk yang serupa. Bapak Ibu bisa lihat jempol kita itu sama dengan kepala, ya, depannya ada muka, belakang ada kepala belakang. Maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya gimana? Kalau kepala kita ada yang pusing atau sakit, bisa aja jempolnya yang dipencet-pencet bagian itu. Pipinya ya cari bagian pipi mana, hidungnya mana, dan seterusnya. Ya, kesamaan tangan dan tubuh ini masih badan, tangan, dan kaki, serta kepala dulu ya. Kita lihat gambarnya dulu. Yang pertama itu kepala kita berikan warna oranye itu di situ, maka kepala untuk di koresponden adalah di jempol tangan. Kemudian tangan kanan yang warnanya hijau adalah jari telunjuk. Kemudian turun ke bawah ke kaki kanan. Ini nanti dari tangan seperti itu warnanya biru, jari tengah warnanya biru itu berarti kaki kanan. Kemudian kaki kiri dan tangan kiri seperti itu warnanya. Jadi muter ya dari kepala, tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri, kemudian tangan kiri. Bagaimana dengan yang bagaimana dengan yang tangan kiri? Kita akan lihat seperti apa. Oke, bagaimana dengan tangan kiri? Kalau kita sama dengan tubuh kita dan kepala kita serta kaki tangan, kita lihat di sini. Dari kepala, tangan kiri, kaki kanan, kemudian tangan kanan searah jarum jam. Demikian juga dengan di tangan kita sama searah jarum jam. Jadi warna-warna itu menunjukkan area yang sama. Ya, tadi kita sudah lihat jempol itu seperti kepala ya. Nah, sekarang kita lihat di bawah kepala itu kan ada leher, ada dada ya. Nah, seperti apa itu kita lihat ini tangan. Kalau kita lihat di jempol atas itu ada mata, hidung, mulut, dan seterusnya. Kemudian ada leher, ini yang dilingkarin ini kan leher ya. Kemudian ada rongga dada. Kita lihat kalau rongga dada itu ada paru-paru, kemudian ada jantung. Jadi kalau ada masalah paru-paru itu nanti di situ dilakukan treatment atau terapi. Bagaimana dengan di kaki? Di kaki itu sama dengan di tangan untuk posisinya. Jadi di kaki itu juga ada kepala di situ, hidung, mata, dan seterusnya. Makanya bisa dilakukan terapi baik di tangan dan di kaki untuk jantung, untuk paru, dan lain-lain. Ya, ini untuk telapak tangan kita bisa lihat ya, di sini tangan kiri kita bisa lihat dan tangan kanan ya. Kalau tangan kiri, yang ini tangan kiri, ini kan jantung dan paru-paru warnanya sesuai warna organ ya, bisa dilihat. Nah, tangan kiri yang ini lambungnya tertutup oleh jantung dan paru di sini ya. Sehingga kalau terapi
Untuk lambung bagusnya tangan kanan ya, karena tangan kanan lambungnya tidak tertutup. Sementara kalau terapi untuk liver lebih bagus di tangan kiri karena karena livernya tidak tertutup. Kita lihat ini sudah disesuaikan warna organnya ya, baik di tangan kanan dan kiri. Ya, untuk kaki kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada overlap ya. Jadi lambung dan liver itu tidak tertutup sama sekali oleh organ yang lain ya. Kalau untuk jantung dan paru ada di sini posisinya di bawah jempol sama dengan di tangan ya. Intinya itu sama. Jadi kalau kita lihat di sini ya, posisi-posisinya kalau kita mau melakukan terapi dengan koresponden ya harus sesuai dengan gambar ini. Kalau misalnya mau mentonifikasi sesuai dengan warna organ, kalau mensedasi berlawanan warna organ, yaitu namanya aksis warna. Itu nanti mungkin belajar di waktu yang berbeda nanti ya, seperti itu. Oke, setelah kita tahu seperti apa koresponden, maka mungkin kita jadi bertanya-tanya ya. Jadi kalau tiroidin itu seperti apa ya? Nah, kalau tiroidin itu menggunakan ruas jari sebagai area terapi. Oke, ini contohnya ya, di koresponden ada usus, maka usus besar itu di origin posisinya ada di nomor 5, di ruas nomor 5 jari manis. Seperti itu. Jadi terapinya nanti di situ untuk usus, bukan lagi dengan koresponden. Untuk terapi dengan tri-origin dibagi dua, ada tri-origin sequence dan tri-origin model. Kelebihan dari menggunakan tri-origin model adalah kita selain menerapi akibat atau efek juga bisa menyelesaikan penyebab masalah. Misalnya seseorang sakit perut karena salah makan, maka penyebabnya nanti ke arah salah makannya itu. Atau sakit perut karena banyak pikiran, mungkin karena cemas ya, atau yang lainnya karena emosi, maka nanti berarti penyebabnya harus disasar, yaitu emosinya. Seperti itu. Lalu apa ini maksud dengan tri-origin sequence dan tri-origin model? Kita lihat gambarnya berbeda. Tri-origin sequence itu lebih kepada bagaimana proses urutan penciptaan, misalnya struktur tubuh, ya. Kemudian juga sendi atau internal organ, misalnya tadi sudah dicontohkan usus besar ada di jari mana gitu ya. Kemudian juga ada median, lalu ada cakra dan ada diamond energy, yang ini semuanya adalah energi, sistem energi ya. Kemudian juga ada emosi. Lalu untuk tri-origin model bentuknya seperti apa kan dipelajari nanti setelah memahami tri-origin sequence. Ini mungkin contoh testimoninya ya. Jadi kita mungkin silakan baca ya di situ ya, bisa dibaca mudah-mudahan kelihatan. Jadi orangnya menggunakan tri-origin, menggunakan koresponden, tapi tidak pada saat itu kodarullah tidak berhasil, kemudian dengan tri-origin langsung berhenti jarinya. Baik, mungkin saya langsung lanjut aja ya Pak ya, untuk video selanjutnya ya. Lanjut Bu, siap. You're the only one I turn to, Lord. I know your promise is true. Every step I take out on beat,
pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rombi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rombi, won't you bring me back to you? Maulana, ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 I know life won't last forever. Lord, I raise my hands to you. Rombi, keep me firm on this path. Pray you bring me right to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rombi, won't you bring me back to you? You're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take out on me, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rombi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rombi, won't you bring me back to you? Maulana, ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 I know life won't last forever. Lord, I raise my hands to you. Rombi, keep me firm on this path. Pray you bring me right to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rombi, won't you bring me back to you? Maulana, ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking,
So tired of crying, Lord, I'm calling. I need your help. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I'm so broken, my wounds are open, my life is frozen. I need your help, 'cause people always let me down. I'm losing all my air right now. I'm suffocating, I might drown. I need your help. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I don't wanna run anymore. Forgive me, Lord, don't close your door. I promise I surrender. I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past. I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you. I know you'll always be by my side. Forgive me, When I open my eyes, I cannot see. When I touch my hand, I cannot feel. I am stuck in my mind, I can't explain. Please forgive me when I'm lost and far away. I need your love and I need it every day. I don't wanna go back, I will change my life today. The world is cold and I need your warmth today. I'm feeling sad but I hold on every day. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I hope you hear me, I hope you catch me when I fall.
time to heal. I don't wanna be sad, don't wanna feel bad. I hope you will make it alright. Oh, I'm sorry, cause I know that I've lost myself. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I hope you hear me, I hope you catch me when I fall.
Wah, ini yang untuk COVID ya, Bu ya? Nafasan yang pertama. Kemudian yang kedua kita ke jari yang ini. Yang jari kita hijau lagi di ruas ini, sama pertemuan putih dan coklat di sini kita kasih warna hijau. Niatnya untuk menyasar ke serangan virus sini. Kemudian selanjutnya kita ke jari yang ini, di kukunya, di kuku sini. Ini jari telunjuk ya. Ini di sini kita kasih warna biru. Ini mensedasi kekuatan virus serangannya. Di sini pas tengah. Kemudian yang di sini untuk memblokade virus, niatnya begitu ya. Tengah. Terus kemudian yang di sini untuk ini ya, untuk harmonisasi dan perlindungan. Kemudian setelah itu warna hitam di sini. Warna hitam itu untuk melemahkan kekuatan virus. Warna hitam ya di bawah kuku. Nah, ini warna hitam di sini untuk melemahkan kekuatan virus. Kemudian setelah itu kita balik tangannya. Di sini niatkan untuk memohon kesembuhan pada Allah di sini. Sudah selesai. Tekan sekali di situ, kemudian letakkan jempol jari ke ruas itu. Oke, kemudian posisi nyaman, bisa di bawah, menghadap bawah, atau menghadap atas, atau samping. Yang penting rileks. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كما الريحان أسعد كم بشداها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها.
أمي هي أحلى الحور يبدو في الوجه النور. أمي فرح وحبور وضياء يغشاها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. فأدم أمي بأمان وسلام يا حنان ولترضى يا رحمن أكرمني برضاها. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir ini mungkin tidak ada di terapi lainnya, jadi mungkin bisa menjadi perhatian juga. You're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take out on beat, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rombi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rombi, won't you bring me back to you? Maulana, ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 I know life won't last forever. Lord, I raise my hands to you. Rombi, keep me firm on this path. Pray you bring me right to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rombi, won't you bring me back to you? Maulana, ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Di da da di da da, di da da di da dum, di da da di da da. You're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take out on beat, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rombi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rombi, won't you bring me back to you? Maulana, ya Maulana, ya Sami' du'ana.
يا سميع دعانا. I know life won't last forever. Lord, I raise my hands to you. Rabbi, keep me firm on this path. Pray you bring me right to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rabbi, won't you bring me back to you? Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Jadi sampun semua sudah saya setel. Matur nuwun. Ya, alhamdulillah. Ini tadi menarik sekali ya, Ibu. Menarik plus bingung juga. Jadi mungkin ini apa? Ini fit kita ya, Bu ya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan sedikit aja untuk mengulang tadi tentang apalagi sekarang masalah pandemi ya Bu ya. Itu bisa tidak dicontohkan gimana Bu tadi Bu yang untuk ini Bu. Jadi biar dipraktekkan oleh ibu-ibu di rumah untuk pencegahan dari COVID mungkin. Oh, COVID ya. Kalau COVID itu tergantung mau meningkatkan imun atau imun. Nah, imun aja. Kalau imun itu gini triceps di sini sekali, kemudian ke sini. Kelingking. Oh, terus di tengah. Ya. Ini di tengah nih, Bu? Enggak, nempel aja. Santai. Oh, gitu ya. Harus santai. Enggak boleh tegang, harus santai. Oh, gitu. Kalau ini untuk imun. Untuk imunitas ya, Bu ya? Iya. Nah, ini luar biasa ini. Berarti langsung makrofagnya jalan semua ini Bu. Saya tidak percaya ini Bu ya. Ya kalau sudah ada jurnalnya sudah ditulis oleh Ibu Intan ya percaya ini. Nah, gimana? Ya jurnalnya yang COVID masih menunggu etik. Tapi sudah siap publish di ini juga. Oh, Masya Allah ya, barakallahu fikum. Iya. Begitu. Oke Bu, ini jadi bagus ya ini. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, untuk teman-teman sekalian, ini di era pandemi ini kita bisa lah setidaknya selain menepuk-nepuk timus ya, titik timus di dada, nah kita juga bisa praktekkan seperti yang diajarkan oleh Ibu Intan tadi. Ya, gini Bu ya, begini dan begini. Oke. Ya. Siap. Baik. Berikutnya Ibu ini, nah terkait masalah sesuai dengan materi kita pada malam hari ini kan tentang lupus. Nah, ini mohon diceritakan kembali Bu betapa Masya Allahnya ya perjalanannya tentang pasien dari awal sampai akhir ini pasien lupus loh, sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang ini masuk masalah besar menjadi PR kedokteran dunia ya, belum terpecahkan. Ini bisa alhamdulillah tertangani ya, tentunya atas izin Allah juga. Nah, bisa Anda diceritakan dari awal sampai akhir sama tipsnya apa? Karena ini sepertinya ada beberapa teman yang juga Allah uji dengan SLE ini, dengan penyakit lupus ini. Gimana Bu?
Baik, untuk lupus ini saya masih in proses ya. Maksudnya in proses itu saat ini masih sudah dari 9 Oktober saya pegang waktu itu. Jadi yang lupus itu. Tadi sebenarnya sudah saya tunjukkan satu tuh yang video terakhir yang senyum tadi. Senyum ya? Yang senyum tadi itu adalah bagian dari lupus ya, dari pasien lupus. Aduh, ini mau dibuka malah susah. Itu kondisi pasiennya gimana Bu awalnya itu? Ya, kondisi pasiennya itu saya buka saja dulu biar. Ini kemarin sudah saya sudah dibuka semua. Jadi gejala yang pertama itu adalah yang disampaikan ke saya itu kekentalan darahnya 1.600 itu dimernya itu. Nah kemudian yang saat itu dikeluhkan adalah kepala pusing, batuk, lemas, cepat lelah, kedinginan itu skala 5. Kalau kita buat skala 1 tidak ada gejala, kemudian 5 ada gejala, maka itu masuk skala 5. Seperti itu. Nah ini saya tunjukkan, kelihatan di layar nih. Jadi ini tanggal 9 Oktober. 9 Oktober itu, nah ini datanya ya, kepala pusing, maksudnya data dari keluhan pasien itu ini. Kemudian di mana? 14 Oktober itu sudah turun 4333. Kemudian di 15 Oktober turun lagi gejalanya ya 3131. Nanti saya tunjukkan terapinya. Kemudian di 16 Oktober itu 2121 dan ini sudah mulai 19 Oktober sampai hari ini itu sudah tidak ada gejala. Maksudnya gejala itu ini keluhan kepala pusing, batuk, lemas itu sudah tidak ada sekarang. Tapi anunya apa? Labnya nanti saya tunjukkan. Nah ini terapinya. Jadi ini ketika pertama tanggal 9 atau 10 saya lupa. Karena menghubungi saya tanggal 9. Itu terapinya seperti ini. Jadi untuk tangan kiri saya sasar kepada imun adaptifnya hiperaktif saya sedasi. Tangan kanan juga tapi menggunakan jalur yang berbeda. Dan ini saya putuskan untuk mensedasi imun adaptif itu karena saya berkonsultasi dengan salah seorang dokter, beliau ahli imunologi ya, dokter Kiai gitu. Kemudian beliau saya menanyakan ini kan imun ada gumula, ini adaptif sama seluler. Ini yang mana ini yang harus saya sedasi ya? Kalau secara triologi saya tahu cara mensedasinya yang innate atau yang adaptif itu saya tahu, tapi data labnya itu mengarah kemana saya yang belum banyak ilmu ya. Saya konsultasi kemudian kita sedasi imun adaptif untuk pasien ini ya, dilakukan setiap hari ya. Nah kemudian saya tambahkan yang terapi senyum tadi. Kemudian ketika gejalanya sudah tinggal 1 bukan 3, 5, saya agak khawatir karena kalau mensedasi terus kan mesti ada efeknya ya, sedasi yang lain kan mesti. Kemudian saya fungsikan lagi, saya hanya memfungsikan lagi, bukan mensedasi, tapi tetap ini yang memfungsikan yang bawah ini. Nah, sasarannya sama tapi bukan sedasi, tapi hanya memfungsikan. Nah, tapi ternyata setelah lab yang sebulan kemudian itu yang leukositnya dari 18.000 ya, nanti itu naik jadi 24.000, jadi itunya tambah naik. Tapi gejalanya tidak ada. Nah, kemudian juga ini saya akhirnya membuat terapi baru di sini. Terapi baru itu mulai 4 November, setelah saya melihat hasil lab yang 4 November
Kemudian kita buat terapinya yang satu meningkatkan imunitas innate. Ya, ini tadi saya usahakan masuk lagi lewat laptop ya. Ini pakai handphone. Ya, jadi kalau kita lihat itu setelah sebulan itu data labnya itu perbaikannya ada di beberapa, ada di HB-nya naik, eritrositnya naik dari HB itu dari berapa ya, 7 ke 10 apa 8 ke 10 nanti saya cek itu. Tapi yang saya sasar untuk imunitas adaptifnya yang leukosit itu tidak turun, malah naik ya, tapi kondisinya membaik. Kalau prediksi guru saya itu adalah ini perbaikannya proses, jadi jangkanya panjang, jadi kayak satelitnya dulu dibenerin. Jadi nanti ini kan baru berapa ya, dari 9 itu sekarang sebulan, baru sebulan saya menerapi. Begitu ceritanya. Oh iya ya. Berarti di Triorigin ini selain mensedaji juga langsung mengtonik ya Bu ya? Ya, kita ada 4. Sedasi, tonifikasi, memfungsikan, dan menghancurkan. Oh gitu. 5 malah, satu lagi menciptakan. Contohnya menciptakan itu misalnya termasuk sel darah merah, itu kan ada proses penciptaan ya dalam tubuh kita ya. Kalau kita ingin itu produksinya sel darah merah itu kembali ke normal, maka kita harus menggunakan protokol menciptakan. Kalau ada cancer, ada kita yang mau buang dia, maka kita menggunakan protokol menghancurkan. Nanti ada bagaimana caranya menghancurkan itu. Iya. Wah, ini berarti harus terus dan terus belajar, tidak berhenti di malam ini saja Ibu. Oke. Ini Ibu sudah ada masuk pertanyaan. Oke, mungkin ini pertama untuk Bapak Syahban yang sudah melambaikan tangan, bisa di unmute mungkin Mas Edi, minta tolong. Silakan. Halo. Baik, monggo Pak Syahban, silakan. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini ya Bu, saya mau nanya, kalau misalkan orang yang sudah terlanjur minum obat, terus terapi Triorigin itu apa mesti dihentikan dulu obatnya atau bagaimana Bu? Nggak usah, enggak apa-apa. Kalau misalnya obatnya itu dirasakan bermanfaat, lanjutkan saja, tapi usahakan, ini hanya teori yang saya dapat dari guru saya ya, obatnya itu sebelum diminum, ya kalau kita mau minum obat selalu berdoa ya, tapi sebelum diminum obatnya itu kita berikan senyum kita 2 menit. Tuh, senyumnya aja obatnya 2 menit. Itu. Senyum aja Bu. Atau kalau kita tersenyum pada obatnya. Kemudian diajak dialog gitu enggak? Dia enggak akan jawab soalnya. Atau Sugesti, kalau Bu. untuk mengurangi efek obat apapun ya, sesuatu yang berbentuk yang masuk ke mulut kita, yang kemoterapi ke badan kita, itu kita tinggal meletakkan ujung jempol kita ke ujung jari manis, cincin untuk cincin. Ya, letakkan aja di situ. Ini arahnya untuk mengharmonisasi semua yang masuk atau memaparkan diri ke kita, makanan, minuman, keracunan, whatever lah itu dengan terapi PDK-nya letakkan itu seperti itu, kemudian kita santai, tenang, rileks 10-15 menit. Kiri kanannya terkait, Bu? Boleh, kiri kanan boleh. Kemudian kalau misalnya obat itu menyebabkan sakit, maka kalau orangnya itu orang yang tidak kidal, tangan kanannya adalah ke tadi yang jari manis, tadi tangan kirinya akibat. Akibat itu misalnya karena minum obat itu jadi pusing. Ya sudah, letakkan
jempol jari kita yang tangan kiri ke ujung, terserah jari yang mana, karena itu kalau impact system semua kan kepala itu, terserah yang mana. Iya. Tuh. Atau Dalam kalau sehari berapa mau, kali, Bu? itu kalau terapi PDK itu tidak ada overdosis, Pak, jadi terserah. Sering mungkin juga. Sesering mungkin nggak ada overdosis, jadi nggak aman, dia nggak akan salah terapi dia tuh, nggak akan salah terapi. Ya Bu, makasih Bu. Syukuran Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, ini sama-sama Pak. Ini ada 3 pertanyaan tadi di chat, ya. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama ini dari Bapak Mursid di Lampung. Wah, ini Lampung jauh ini lumayan. Bagaimana ini, langsung saya sampaikan aja. Kalau orangnya kidal, Bu, bagaimana? Apakah gerakannya itu berkebalikan atau bagaimana itu? Oke, begini ya. Prinsipnya itu kalau di Tree Origin, tangan yang utama, kalau misalnya kita menangani penyebab dan akibat ya. Karena kan kadang-kadang kita itu tidak tahu penyebabnya. Tiba-tiba sakit aja entah karena apa. Kalau itu kita tidak tahu penyebabnya, ya nggak usah dipikirin penyebabnya, kita langsung menyasar ke akibat. Tapi kalau kita ternyata tahu penyebabnya, maka bagi orang yang tangan utamanya adalah kanan, jadi gini, penyebab itu terapinya di tangan utama, itu aja pegang. Kalau dia kidal, berarti tangan utamanya adalah yang kiri. Jadi kalau dia tahu penyebabnya, pakai tangan kiri. Berarti yang dominan Bu ya, tangan yang dominan ya? Yang utama, yang dominan itu yang penyebab. Tapi sekali lagi, kita tidak selalu tahu penyebab, ya kan? Ya, sakit itu saya kalau nggak tahu yang nanti aja, kalau udah ketemu aja sasarkan ke sana. Tapi kalau belum, akibatnya saja diatasi bisa. Oh gitu, baik, terima kasih Bu. Berikutnya yang kedua ini dari Ibu Miwilasi. Nah, bagaimana Bu kalau untuk mengatasi benjolan Bu di mulut terkhususnya? Benjolan di mulut itu ya memang harus cek dulu ya. Benjolan di mulut itu apa keras, apa lunak, karena itu mengarahkan kepada energi apa dari benjolan itu. Kalau dia lunak, ginyur-ginyur gitu ya, itu berarti energi humidity. Kita harus berpikir energinya harus dilawan dengan aksis dari humidity. Tapi kalau keras, nah itu berarti energinya coldness, atau kalau kita bilang warna itu biru, jadi nanti terapinya dengan aksisnya oranye, kan gitu ya. Tapi kalau dari 6Q, saya waktu campur-campur nggak apa-apa ya kan? Ya. Itu dari 6Q ya kan, tadi Bapak Ibu sudah tahu 6Q itu apa ya, energi dan seterusnya. Kalau dari Tree Origin yang namanya benjolan keras itu arahnya ke penyakit homo disease, bukan orang homo ya, lesbian bukan ya. Kan ada penyakit model homo, ada penyakit model hetero, ada penyakit model neurosis, itu penyakit yang kebutaan, yang sudah menuju akhir lah. Nah, kalau benjolan itu, kalau di Tree Origin dia itu berarti homo disease. Jadi homonya terlalu ekses, terlalu banyak, terlalu kuat. Nah, itu harus disedasi homonya. Nah, tapi bagaimana cara mensedasinya? Itu nanti harus mencari mulut itu, kalau di ruas jari itu di ruas mana, kan gitu ya. Nah, kalau belum belajar ya nggak tahu gitu. Diselesaikan peta tubuh yang tadi Bu ya, yang di jari ya. Siap. Nah, di situ kalau sudah ketemu ruasnya mana, nah disitulah kita sedasi. Sebenarnya ya simpel saja, tapi karena kita nggak tahu tuh jari kita itu yang ini apa, yang itu apa. Iya kan? Betul. Harus diulang-ulang lagi, belajar lagi, dan harus lebih intensif lagi ini. Pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita akhiri, ini dari Ibu Cici. Untuk tadi kan sepintas ada slide tentang kulit ya. Ini beliaunya bertanya kalau untuk vitiligo bagaimana Ibu? Sebentar, vitiligo itu kan yang berwarna putih ya? Iya, betul. Ya, vitiligo. Nah, gini, kalau
kalau saya membahas satu penyakit, saya harus memahami dulu ini heterodisease atau homodisease ya. Kalau dia karena kan ke arah gelap apa namanya pekat itu kan homo, kemudian terang pecah-pecah. Pokoknya kita harus memahami sifat. Nanti kalau Bapak ikut pelatihan intensifnya nanti akan tahu sifat-sifat hetero apa, homo apa itu ya. Itu berarti kemungkinan dia adalah heterodisease itu, bukan homodisease itu. Nah, kalau heterodisease, di mana vitiligonya? Di area kepala, di area dada, apa di area perut kaki? Nah, kalau kulit, itu kalau dari Tri-Origin model, diwakili oleh jari telunjuk. Bapak Ibu nanti jangan bingung ya, nanti jari telunjuk itu mewakili kulit, dia bisa mewakili pikiran, dia bisa mewakili api kalau anu ya kalau di apa tuh di Wusing itu ya, di 5 unsur lah itu mau jadi dia bisa mewakili banyak tergantung niat. Nah kalau misalnya mau mencoba menerapi dengan Tri-Origin kulit tadi, tinggal saya kulitnya ada di posisi perut berarti kalau di ruas jari kita itu di atas ruas jari bawah. Nanti kan kalau jari kita dibagi 3 ya, kepala yang atas, tengah itu dada, bawah perut sama kaki. Sudah letakkan saja jempol ujung jempol jari. Kalau saya menyebutnya itu kalau nanti ke pelatihan namanya itu nitroror. Meletakkan nitroror atau jempol kita itu ke arah area perut. Itu aja itu sudah kalau memang di situ terjadi hetero excess, maka itu sudah ada proses menerapi istilahnya apa ya, menjinakkan heteronya biar harmonis gitu teorinya. Berarti ini ya tetap disesuaikan vitiligonya di area mana, baru kita sesuaikan dengan kembali ke dasar yaitu titik-titiknya yang ada di peta tubuh di tangan tadi Bu ya. Ya, alhamdulillah lumayan pusing. Tadi memang harus diulang-ulang ini Bu. Tidak bisa ini ya. Jadi hari ini kita perkenalan, alhamdulillah ya, masya Allah betapa luasnya ilmu yang ada di dunia ini, dan alhamdulillah ini Ibu Intan Sari ini sudah sedikit memaparkan, sedikit sharing. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas partisipasinya pada malam hari ini.